Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat, dalam kondisi penuh keberkahan, dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini tanggal 29 September. Saya akan mencoba untuk mereview video terbaru terkait dengan analisa budidaya porang ya teman-teman semuanya. Jadi apa yang saya analisa ini atau yang kami analisa ini benar-benar real dari apa yang kami uji cobakan. Artinya kami tidak hanya sekedar menganalisa, tapi ini sedang kita praktekkan di musim tanam tahun ini ya teman-teman semuanya. Jadi masalah nanti hasilnya seperti apa, itu akan menjadi pembelajaran bersama hasilnya untuk kita semuanya. Oke teman-teman, ini langsung saja. Tadi sudah saya siapkan whiteboardnya, dan sudah saya tulis juga kebetulan karena memang ini sudah kita rencanakan dan kita jalankan proyek penanaman ini, makanya sekaligus ini kemarin kita buatkan analisanya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini coba akan kita kupas tentang analisa keuntungan budidaya porang ya teman-teman. Nah, di sini analisa keuntungan budidaya porang ini sengaja kemarin kita ambil sampling dari proyek yang dilakukan oleh teman kita ya, mitra kita, khususnya dari lokasi lahannya Mas Bagas ya, karena dia anak muda yang kemarin baru lulus dari sekolahnya terus ingin terjun di tanam budidaya porang. Jadi sengaja dari hasil ini kemarin minta dipelajari bersama, minta Mas Bagasnya untuk di data detail. Jadi Mas Bagas sendiri juga sudah mempunyai datanya, dari data Mas Bagas kemudian kita ambil, kita coba tulis di sini, kita pelajari bersama untuk dijadikan bahan evaluasi bersama nanti terkait dengan hasilnya. Jadi sengaja di sini saya tulis ya teman-teman, RAB rencana anggaran biaya project B1. Artinya ini kode untuk B1 ini Mas Bagas ya, B Bagas. Jadi kemarin seperti yang direncanakan Mas Bagas kemarin, dia beli bibitnya itu yang dari jenis bibit katak super ya teman-teman. Jadi bibit katak super yang dibeli kemarin, dia beli dari dua macam jenis katak super. Yang pertama itu katak super A, yang kedua katak super B. Jadi ini di sini bedanya adalah kalau yang katak super A kemarin memang benar-benar yang ukuran gede. Nah kebetulan kemarin belinya masih di tren harga 250 teman-teman. Kalau belinya sekarang mungkin sudah mahal, karena sekarang sudah tembus di angka rata-rata di atas 300 ya, 320, 330, ada yang 350 mungkin. Ya kebetulan kemarin waktu beli masih di angka 250, langsung beli kemarin di Saradan ya, Saradan di Madiun. Jadi kemarin belinya itu katak super A ini 3 kg ya, harga 250.000, totalnya 750.000. Kemudian katak super yang B yang lebih kecil itu 10 kg, harganya sama, totalnya 2,5 juta. Total pembelian bibit kemarin 3.250.000 sini ya teman-teman. Terus kemudian dari total pembelian dua jenis bibit ini, estimasi kemarin dicek kurang lebih hampir 1.700 pieces atau 1.700 biji ya totalnya untuk ditanam di lahan. Terus kemudian nanti kalau ada kurangnya lagi penanaman di lahannya mungkin akan ditambahi lagi, cuma ini sementara di 1.700. Kemudian di poin B nya ini pengolahan lahan dan pupuk. Kemarin waktu traktor habisnya 100.000. Terus kemudian waktu nyangkul sama bikin bedengan, nah itu satu orang selama 3 hari, sama ngatur pupuk-pupuknya itu 300.000. Gajinya kan di sini 80, sama ngasih makan dan lain-lain 100.000 lah ya, seperti yang saya ceritakan kemarin. Jadi 3 hari 300.000. Kemudian pupuk yang disiapkan kemarin dolomit beli 4 sak, di sini harganya 20.000 per saknya. Jadi 4 sak 80.000.
Terus kemudian kohe, kotoran hewan, kemarin beli 2 kol. Kalau di sini namanya kol atau pickup ya. Satu Grand Max gitu, mobil Grand Max itu per kolnya 125.000, jadi 2 kol 250.000. Kemudian dari kohe yang kita beli Mas Bagas itu dia difermentasi, itu beli E4 sama proses fermentasinya ya sama tenaga lah, itu dihitung 100.000. Terus kemudian beli mulsa karena rencana kemarin memang mau di mulsa ya teman-teman, jadi mulsanya kemarin habis 260.000. Terus kemudian perawatan dan controlling selama 1 musim. Jadi di sini kan selama 1 musim meskipun sudah dimulsa kan tetap ada proses entah penyiangan dikit-dikit atau nanti ada hama harus nyempret atau apa. Nah, itu kemarin dianggari 300.000, jadi total biaya pengolahan lahan dan pupuk selama 1 musim itu sebesar 1.390.000. Nah, kemudian di poin C nya ini ya teman-teman, ini proses panen dan operasional plus akomodasi. Jadi tenaga panen itu sehari kalau untuk panen cuma sedikit itu kan estimasi kita kemarin habis 200.000 ya, 2 orang cukup 1 hari selesai. Kemudian operasional plus akomodasinya mungkin beli makan, beli apa dan lain-lain lah ya, namanya di kampung mungkin dianggari 200.000, total 400.000. Subtotal pengeluaran dari pembelian bibit, pupuk, pengolahan lahan dan panen, operasional akomodasi totalnya 5.040.000 teman-teman ya. 5.040.000 ini untuk biaya 1 musim. Kemudian estimasi penjualan ya, ini masih saya tulis estimasi karena kita belum tahu realnya nanti hasilnya berapa. Nanti akan kita bikin videonya ketika nanti musim panen di 1 musim pertama, hasilnya seperti apa realnya. Di sini saya hanya tulis estimasi penjualan, estimasi hasilnya. Jadi di sini saya kelompokkan jadi 2. Yang pertama itu umbi yang super A, itu kurang lebih 1 kilonya kemarin isi ya 60-an, 60, 62, 65 pieces, berarti kalau kali 3 kilo kurang lebih 195 biji. Itu kita estimasikan 1 musim bisa tembus di 1,5 kilo karena kita rawat dengan maksimal kemarin planningnya Mas Bagas, pupuknya juga, jadi bisa menghasilkan 292 kg. Terus kemudian umbi yang super B 1 kilonya kan kurang lebih isi 150, itu kalau kali 10 kilo berarti 1.500 biji. Ini mungkin targetnya bisa tembus 1 kilo, syukur ada yang lebih, tapi kan ada yang kurang juga. Kita pukul rata 1 kilo berarti ketemu 1,5 ton atau 1.500 kg, totalnya 1.792 kg atau hampir 1,8 ton teman-teman. Nah, kemudian yang di poin 3 hasil panen kataknya, ini kemungkinan 1 pohonnya kita asumsikan cuma dapat 5 biji, mungkin bisa ada yang lebih, mungkin ada yang kurang, jadi kita ambil angka minim dulu, average saja ya ini teman-teman, kita bikin 5 per pohonnya, jadi total bisa dapat kataknya 8.475 atau hampir 8.500. Anggap saja per kilonya kita pukul rata 500 pieces misalnya dapat 15 kilo ya teman-teman. Kalau harga penjualan bibit kataknya 200.000 berarti dapat hasil 3 juta dari jual katak. Terus kalau umbinya kita jual dengan harga 10.000, anggap aja kita ambil harga tengah. Kalau seperti sekarang kan tembus di 14.000, 15.000 ya. Kita ambil harga tengah aja lah, yang medium 10.000, berarti dapat 17.920. Total pendapatan dari jual umbi dan katak sebesar 20.920. Artinya dengan modal 5 juta ya, 1 musim bisa menghasilkan omset sebesar 20.920 atau total penghasilan. Jadi artinya dalam 1 musim ada keuntungan kurang lebih 15 juta ya teman-teman. Ini untuk estimasi jumlah 1.700 pieces. Jadi asumsinya kalau keuntungan 15 juta dengan yang ditanam 1.700 pieces ya kurang lebih per piecesnya itu atau per pohon menghasilkan untung plus minus hampir 8.000. Itu termasuk katak saya masukkan ya, bukan cuma umbi saja tapi termasuk katak. Artinya kan per pohon itu bisa menghasilkan untung hampir 8 ribuan teman-teman. Nah, bisa lebih ya, 8.000 lebih dikit.
Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain mengilustrasikan tentang analisa keuntungan porang dalam 1 hektar ya, itu ada yang bilang bisa sampai dapat 400, bahkan mungkin 600 juta, mungkin 800 juta, ya mungkin masuk akal saja untuk 2 musim ya. Tapi kalau untuk 1 musim di sini anggap saja keuntungan per pohonnya itu 8.000. 8.000 kalau 1 hektar kan biasanya 40.000 ya teman-teman. Jadi 40.000 kali 8.000-an atau 8.500 ya dapat sekitar hampir 320 sampai 350 juta. Nah, itu per hektarnya. Itu ya benar juga analisa teman-teman. Kalau misalnya nanam 1 hektar, terminimnya bisa dapat hampir 400 juta. Kalau dibiarkan sampai 2 musim dengan bobot rata-rata di atas 2 kilo ya hasilnya bisa sampai 800 juta, 700 juta, bahkan ada yang bisa sampai lebih. Nah, contohnya katak super yang kemarin ditanam Mas Bagas seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang katak super A. Ini katak super A ini yang kurang lebih isinya 60. Jadi ini kita coba kita nolkan, kita lihat 0. Ini kemarin ukurannya segini rata-rata ya. Ini 1, 2, 3. Nah, 65 pieces, ini 1000 gram ya, ini 65 pieces. Nah, kalau yang katak super yang B, yang ini yang ukurannya ini yang sekilo isi 150, ini besarnya segini teman-teman. Nah, kurang lebih segini. Ini yang isi 150. Jadi yang seukuran segini targetnya 1 musim mudah-mudahan bisa tembus di angka 1 kilo. Kalau yang seukuran ini perbedaannya seperti ini teman-teman. Ini yang kelas super A, ini yang super B. Yang ini 150 biji, yang ini isi 65 sampai 70 biji. Jadi perbedaannya seperti ini. Oke ya teman-teman, ini sekedar analisa ya teman-teman, hanya sekedar analisa, dan real hasilnya nanti seperti apa akan kita buatkan videonya ketika nanti hasil tanaman proyeknya Mas Bagas nanti di 1 musim sudah memasuki masa dorman. Jadi mohon teman-teman semuanya bisa lebih bijaksana dalam memahami apa yang kami sampaikan di sini. Artinya ini belum praktek hasil ya teman-teman. Ini baru praktek proses penanaman. Nah, nanti hasil realnya itu setelah kita melihat dan mengecek langsung hasil panennya nanti seperti apa ya teman-teman semuanya. Jadi di sini nanti teman-teman kalau misalnya bertanya ke saya atau ke kami di sini, kira-kira itu benar nggak sudah tanam? Ya benar, memang kita sudah tanam di sini kemarin di proyeknya Mas Bagas itu. Ya, hasilnya berapa ya kita belum tahu karena memang di sini belum proses masa panen. Nah, nanti setelah bulan April Mei setelah panen baru nanti akan kita sampaikan ke teman-teman semuanya benar nggak hasilnya itu seperti yang kita ilustrasikan di sini dengan analisa perhitungan seperti yang kami lakukan seperti ini tadi. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang kami informasikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya, bisa menjadi spirit, tambah semangat lagi kita untuk maju ke depannya, sehingga nanti harapannya kita bisa sukses bersama, kita bisa maju bersama, bisa saling memberi manfaat, dan bisa terus berbagi ilmu dan pengalaman. Oke teman-teman, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.